Tanah ini lebih dari 750 km dari tempat asalnya. Kuda lumping menolak untuk menjadi sekadar masa lalu. Ia menyeberangi lautan, meresak ke dalam tanah Andalas, dan terus hidup di antara masyarakat perantau di Lampung. Asal-usul Jaran Kepang itu adalah dari tanah Jawa, yaitu desa Kadoran. Orang tua saya transmigrasi ke Lampung untuk melestarikan budaya dari tanah Jawa itu di Lampung. Sanggar Putra Wahyu Aji ini berdiri tepatnya pada tanggal 28 Juli 2022. Latihan di Sanggar Seni Putra Wahyu Aji itu kita adakan dalam waktu 1 minggu 2 kali. Bagi mereka, tarian ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah cara merawat ingatan. Sebuah upaya keras kepala untuk menganyam rindu pada kampung halaman. Lewat tabuhan saron yang mengalun, membelah angin sore. Di sudut ruang ini, tidak ada tempat bagi keraguan. Sebuah ritus transisi tengah bergemuruh dalam diam. Lembaran kain jarik dibentangkan kaku, membalut raga dengan motif sakral peninggalan leluhur. Tangan-tangan cekatan bergerak cepat, melilitkan setagen berlapis-lapis, mengunci napas, dan membangun fondasi yang tak bisa ditembus. Seutas tali kemudian ditarik paksa, kencang, memastikan setiap lipatan zirah kain ini terkunci mati, bersiap membentur hentakan yang paling buas. Di depan cermin, identitas fana manusia perlahan meluruh. Tertutup oleh pekatnya goresan alis yang tajam, sapuan riasan yang menyala, dan lengkungan bulu mata palsu yang merampas tatapan asli sang penari. Mereka saling merias, menempa fokus sebagai baja dalam keheningan yang absolut. Ini bukan sekedar persiapan, ini penyerahan diri secara total. Membungkam raga, mengikat habis kelemahan fisik manusiawi, demi memberi panggung yang utuh bagi deru napas leluhur yang segera mengambil alih. Namun, sebelum gelanggang bergemuruh, ada adab yang harus dijaga. Rangkaian doa dirapalkan dalam hening, menyertai sesaji yang ditata penuh penghormatan. Dupa dan kemenyan mulai dibakar, membiarkan asap putihnya naik sebagai pembuka jalan. Bahkan, sebilah pusaka dikeluarkan dari sarungnya. Dihunus dengan ta'zim, menyatukan niat, meminta keselamatan kepada Sang Pencipta. Sebelum kaki melangkah mendekati batas gaib, barulah kemudian, ketika restu telah didapat dan alunan musik terdengar utuh, para penari melangkah masuk ke tengah gelanggang. Semuanya masih terasa begitu membumi. Gerakan tarian yang melenggak seirama. Balutan pakaian yang rapi berpadu dengan riasan wajah yang mempesona. Di tepian, penonton duduk dengan tenang, terhanyut menatap arena. Para pengrawit tampak memejamkan mata, menghayati dalam-dalam setiap ketukan nada.
sementara sang sinden melantunkan tembang dengan santai. Namun alunan suaranya mengudara begitu stabil dan mendayu, perlahan merangkul seluruh lapangan, menyulap suasana menjadi begitu syahdu. Tarian terus mengalun. Namun, di balik keanggunan gerakan para anak wayang, ada gerbang lain yang diam-diam sedang dibuka. Di sudut arena, rapalan mantra berbisik pelan. Sebilah keris pusaka diangkat dan diasapi di atas pekatnya kepulan kemenyan. Asap yang membubung ini bukan lagi sekadar wewangian, melainkan sebuah undangan penjemputan. Jika dilihat sekilas, raga para anak wayang ini masih menari dengan santai. Ayunan kuda anyaman mereka masih tampak begitu tenang. Namun sesungguhnya, jiwa mereka sudah tak lagi berpijak di bumi. Mereka telah melangkah masuk ke dalam fase tak sadar. Sebuah keheningan yang menipu, ketenangan yang mencekam, sebelum badai gaib benar-benar mengambil alih. Hingga akhirnya, ritme yang stabil itu terpecah. Dua anak wayang yang telah dirasuki melangkah keluar dari barisan. Tarian yang syahdu seketika berubah menjadi gestur pertarungan. Tatapan mata mereka saling mengunci. Kuda-kuda mereka memburu satu sama lain, merangsek maju, dan ketika kedua raga ini berbenturan, dunia sadar runtuh seketika. Logika berhenti bekerja. Raga-raga manusia ini terpelanting dan beringas, tak lagi menjadi milik mereka sendiri. Kekacauan mengambil alih, seiring dimensi gaib meledak di tengah gelanggang. Perlahan, kepanikan awal itu mereda, digantikan oleh sebuah ritme baru yang janggal. Raga-raga ini telah sepenuhnya ditaklukkan. Jika kita menatap tepat ke dalam mata mereka, tidak ada siapa-siapa di sana. Tatapan itu kosong, menembus jauh melewati kerumunan penonton. Raga mereka bergerak dengan luwes, menari dengan keanggunan yang tidak masuk akal, namun kesadarannya telah lama pergi.
Dalam kepercayaan leluhur, fenomena ini disebut Manjinging Indang. Indang adalah roh atau entitas gaib yang dipanggil turun ke bumi, meminjam tubuh manusia sebagai wadahnya. Ada yang datang membawa wibawa seorang ksatria masa lalu, ada yang turun membawa insting liar seekor harimau. Dan ada pula yang sekadar datang untuk melepas rindu pada tabuhan gamelan. Di tengah tarian gaib ini, aroma tajam tiba-tiba menyengat udara. Bau khas dari sebotol minyak sinyong-nyong, parfum dengan wangi menyengat yang biasanya dihindari manusia, kini justru direguk layaknya tirta amerta. Bagi raga yang kerasukan, wewangian ini bukanlah parfum, melainkan makanan bagi roh yang bersemayam di dalamnya. Ia meminumnya dengan tenang, mencecap setiap tetesnya dengan nikmat, seolah itu adalah dahaga yang telah dipendam selama ratusan tahun. Kejadian ini memaksa kita mempertanyakan batas kekuatan fisik manusia. Secara logika, otot-otot itu seharusnya sudah terkoyak kelelahan. Jantung mereka seharusnya memompa darah hingga batas maksimal. Namun di gelanggang ini, rasa sakit telah dibius oleh energi dari luar nalar. Tubuh mereka hanyalah boneka kayu yang digerakkan oleh dalang tak kasat mata. Selama dupa masih mengepul dan sang pawang belum memberi titah berhenti, jiwa-jiwa yang meminjam raga ini akan terus menari, menikmati waktu pinjaman mereka di dunia manusia. Di puncak ketegangan gaib itu, kemeriahan justru meluruh menjadi gelak tawa. Dimensi sakral seketika runtuh, berubah menjadi arena bermain yang penuh keabsurdan. Di luar nalar, raga-raga yang kerasukan ini menunjukkan tingkah yang tak tertebak. Ada yang kembali menjadi bayi, asik menyedot botol susu dan bermain bedak hingga cengeng.
sudut lain, kepolosan itu beradu dengan keliaran saat serabut kelapa habis dikupas hanya dengan gigitan gigi. Semuanya membaur. Hal-hal konyol seperti sisir yang menyangkut di rambut menjadi pemandangan yang dimaklumi. Di fase ini, batas antara penari dan penonton benar-benar dihancurkan. Mereka tak lagi menari sendiri. Ada yang sibuk membagikan makanan ke warga. Bahkan meminjam balon penonton untuk dijadikan kuda tunggangan. Dinding pembatas dengan realita pun ikut diruntuhkan. Kehadiran kamera memicu reaksi yang tak terduga. Ada yang terkejut, menatap lensa dengan wajah kebingungan bercampur takut sambil perlahan menunjuk ke arahnya. Di momen yang lain, kepolosan itu justru muncul saat sedang asik makan. Ia menatap sang juru kamera. Lalu tanpa ragu, menawarkan sepotong ceker ayam dari tangannya. Inilah wajah lain dari kuda lumping atau jaran kepang. Sebuah kekacauan yang hangat. Bukti bahwa di balik aura magisnya yang pekat, tradisi ini tidak pernah lupa caranya untuk merayakan kegembiraan bersama rakyat. Namun, sekeras apapun energi gaib itu berpesta, setiap lakon harus memiliki akhir. Waktu pinjaman telah habis, dan gerbang dimensi yang sempat terbuka, kini saatnya ditutup kembali. Iki ruwataning ngopo? Ruwatan Nusantara. Ojo kabeh kang mirangke wayahe ketenge Bali. Ngerti? Ayo. Udah. Sang pawang kembali melangkah ke tengah gelanggang. Kali ini bukan lagi dengan lecutan cambuk yang mengintimidasi, melainkan dengan usapan mantra penawar. Satu persatu, tubuh-tubuh yang beringas ini ditangkap, ditundukkan perlahan, lalu ditarik paksa dari alam bawah sadar untuk kembali memijak bumi. Dan saat entitas itu terlepas, realita menghantam dengan sangat keras. Otot-ototnya yang tadinya sekuat baja, seketika luruh dan kehilangan tenaga. Napas yang memburu berubah menjadi erangan kelelahan yang panjang. Tiba-tiba saja, rasa sakit
lebam, dan peluh menyadarkan mereka bahwa raga ini pada akhirnya hanyalah manusia biasa. Ketika janturan itu anak wayang kita itu kesurupan karena kemasukan luhur-luhur. Cara penyembuhannya yaitu kita berdoa meminta kepada Allah yang dulunya akalnya sehat, ya mohon sama Allah untuk menyembuhkan kembali sehat semula. Air penawar disapukan ke wajah, membasuh sisa-sisa kesadaran yang sempat berkelana jauh. Mereka terbangun dengan tatapan kebingungan, memikul raga yang kini terasa begitu berat dan habis terkuras. Harapan saya pada anak-anak generasi sekarang, karena itu warisan budaya, kita bersama ayolah melestarikan budaya tanah Jawa. Itu merupakan tantangan kami. Sebenarnya kami itu ingin melestarikan budaya, tapi dengan di era sekarang ini peminatnya memang ya itu agak kurang. Pada akhirnya, raga-raga renta ini akan kelelahan. Napas mereka akan tersengal dan zaman akan terus menuntut perubahan. Karena di kota main jaranannya itu dikit sekali, jadi saya ke Lampung untuk nari jaranan. Jauh-jauh dari Jakarta ke sini untuk tari jaranan. Namun, lihatlah ke pinggir gelanggang. Ada mata-mata kecil yang merekam segalanya dengan takjub. Selama kaki-kaki kecil ini masih bersedia melangkah, selama selendang ini masih diikatkan di pinggang mereka, Turangga Asranta, sang kuda, tidak akan pernah lelah berlari.